terhormat Direktur Institut Al-Hikmah, Kadiu, yang terhormat para gurunda yang sempat hadir membersamai bedah buku pada malam hari ini, yang tentunya sama-sama kita hormati panelis yang hadir pada malam hari ini. Ada Kang Rida selaku penulis buku dan akademisi. Beliau juga adalah ketua jurusan di Fakultas Sosiologi, jurusan Studi Agama. Pejabat kepala. Pejabat kepala. Anak gua aja hamdam. Yang terhormat Dr. Sabara Nurdin. Beliau adalah peneliti BRIN, dan tadi sepenggal prestasi-prestasi beliau itu sudah disampaikan oleh Kak Jul. Kita patut bangga karena beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah. Yang terhormat para alumni dan peserta Auklaru angkatan kelima yang malam hari ini masih bersemangat untuk mengikuti proses bedah buku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkah dan rahmat-Nya lah sehingga kita semua bisa hadir dan berkumpul di tempat ini. Salam serta salawat tetap tercurah kepada baginda karismatik Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para peserta dan kawan-kawan sekalian, tentunya pertemuan kita hari ini itu akan membedah buku Nyala Api Islam. Jadi satu keberuntungan dan satu hal yang sangat luar biasa karena penulis buku itu hadir di tengah-tengah kita, yakni Kak Rida. Dan lebih sempurnanya lagi, teman-teman sekalian, para peserta, para gurunda, karena beda buku ini terasa sangat sempurna karena penulis epilog dari buku Nyala Api Islam, yakni Dr. Sabara Nurdin, juga hadir di tengah-tengah kita. Jadi ini akan menyajikan suatu diskusi yang sangat menarik, teman-teman sekalian. Ini akan membuka keran kerinduan kita kembali terhadap khasanah ilmu pengetahuan di masa lalu yang pernah jaya, tepatnya kurang lebih 750 Masehi yang lalu di masa Bani Abbasiyah. Kalau katanya Kak Ragid, rindu itu sebenarnya tidak berbunyi, tetapi malam ini izinkan saya menyalahi itu untuk menyatakan kerinduan ini, bahwa ternyata di masa lalu ilmu pengetahuan sains Islam itu pernah mengalami semua kejayaan. Sampai di masa Bani Abbasiyah mungkin kita kenal adanya Baitul Hikmah atau perpustakaan kebijaksanaan. Namun yang menjadi ironis bagi kita, kalau katanya Kak Rida, bahwa hal yang sebenarnya terkait Renaissance atau masa pencerahan di tengah antara Dark Age dan Golden Age atau masa kegelapan dan masa keemasan, abad pencerahan itu sangat memungkinkan di Eropa, dan itu sangat dimungkinkan karena Islam pernah jaya dalam satu masalah ilmu pengetahuan. Sebut saja Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, itu adalah warisan-warisan sejarah ilmu pengetahuan yang sampai hari ini masih mampu mengakar dan menggerogoti pikiran kita, teman-teman sekalian. Itu adalah bukti sejarah bahwa Islam, hasanah ilmu pengetahuan Islam, sains Islam itu pernah mengalami masa kejayaan. Dan sangat menarik untuk kita bicarakan kembali hari ini, kan?
terkait itu. Apatah lagi saya menganggap bahwa nyala api Islam ini bukan sesuatu yang sifatnya materi bahwa api dan sebagainya, tetapi ini adalah simbol semangat untuk mengembalikan kejayaan hasanah ilmu pengetahuan Islam. Dan mungkin cukup menarik karena penulis buku dan penulis epilog dari buku Nyala Api Islam itu hadir di tengah-tengah kita, teman-teman sekalian. Dan saya berharap para peserta mari kita mendengarkan secara seksama dan sebentar kita sama-sama menggali secara mendalam terkait isi dan maksud dari buku yang ditulis oleh Galmeda ini. Mungkin teman-teman sekalian, saya tidak usah berlama-lama. Saya akan memberikan kesempatan kepada Kak Rida untuk menyampaikan berbagai hal terkait Nyala Api Islam ini. Mungkin saya berikan waktu selama 20 menit ya, untuk bagaimana sirkulasi diskusi kita bisa berjalan sampai waktu yang kita tentukan. Mungkin mari kita bersama-sama memberikan kesempatan kepada Kak Rida. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga sehat-sehat semua. Yang saya hormati Kak Jul, kawan-kawan semua di Al Hikmah, adik-adik peserta Auf Kelarung, Padepokan Auf Kelarung ya. Saya baru tahu kalau masih ada sekolah yang diselenggarakan 1 bulan penuh dan bobotnya tidak main-main, Pak. Itu semacam kerinduan ya. Di kampus 1 mungkin ada banyak lembaga yang bisa bikin itu dulu. Ada Rosen Fikr, ada yang lain. Sekarang ini mungkin hanya Al Hikmah yang berani melakukan itu, dan itu saya kira tindakan yang radikal ya. Di tengah-tengah orang bikin seminar berbayar mahal-mahal, life skill gitu, kita bikin sekolah pemikiran. Nanti orang bertanya, ngapain ini? Kita disuruh berpikir. Tapi saya pikir memang dunia yang rumit, sebenarnya jawabannya memang mesti rumit gitu. Kita mesti berpikir lebih rumit, lebih detail daripada problem yang tersaji begitu detail dan rumit gitu. Nah, kawan-kawan sekalian, izinkan saya menyampaikan isi buku saya yang saya tulis 2 tahun yang lalu selama sebulan Ramadan mengenai sejarah sains Islam. Tapi sebenarnya bukan sejarah sains dalam arti yang kompleks ya, dalam arti semua aspek sains saya cover. Karena ini saya menulis 1 artikel 1 hari di dalam masa-masa ketika bulan Ramadan 2 tahun yang lalu. Dan saya harus ingat bahwa saya sedang berbicara di Al Hikmah, di mana saya memahami bahwa ada banyak kawan-kawan guru-guru saya di sini. Ada Kak Jul, ada Kakandaku Sabara Nuruddin, senior saya di HMI, di Syariah, di kampus, di BRIN. Saya sering terlibat di lembaga beliau, di penelitian-penelitian beliau, dan saya senang sekali karena transformasi itu tidak rasanya tidak disengajakan gitu, tetapi saya merasa bahwa kakanda saya ini sedang menempa saya, memanggil saya jadi temannya, diskusi riset dan seterusnya, padahal sebenarnya dia sedang mau mengajari saya gitu. Nah, teman-teman sekalian, untuk hal yang pertama, buku saya menulis 1 pendahuluan
mengenai aromantisme sebenarnya, dan itu saya tulis di paragraf pertama bahwa kesadaran untuk menulis buku ini adalah kesadaran politik yang romantik sebenarnya. Saya menyaksikan dunia Islam kita sekarang, dunia yang kita hidupi ini adalah dunia yang inferior. Kita betul-betul berada di bawah bayang-bayang peradaban lain atau orang lain gitu. Hampir semua prestasi sains sekarang tidak lagi berada di dalam jangkauan umat Islam. Kenapa? Padahal kalau kita lihat bukunya Tamim Ansari, Sejarah Dunia Versi Islam, judulnya Dari Puncak Baghdad, dia bilang 1000 tahun dunia sebenarnya di bawah kendali Islam dari abad ke-7 atau abad ke-8 sampai tahun 1800-1900-an. Itu di bawah kendali Islam. Baik dalam arti politik, sains, kebudayaan, arsitektural, dan yang lain-lain gitu. Itu bagi Tamim. Tamim ini adalah seorang akademisi, penulis di Amerika, seorang Afgan. Dia orang Afghanistan yang sejak kecil punya bakat sejarah yang sangat hebat. Sehingga ketika Arnold Toynbee datang ke Afghanistan suatu ketika di sekitar tahun 80-an atau 70-an, ketika dia masih SMP, dia diperkenalkan oleh orang Afghanistan bahwa ada satu orang anak-anak yang paham sekali sejarah. Arnold Toynbee panggil dan dia ngobrol sama anak itu. Anak itu kemudian jadi dosen di Amerika sekarang, namanya Tamim Ansari, dan bagi saya dia seorang sejarawan Islam yang paling maju ya. Saya suka argumen-argumennya. Dia cerita sejarah, dia cerita peristiwa-peristiwa besar dunia ketika dia masih SMP. Dan itu yang membuat Arnold Toynbee, ahli sejarah, ahli kebudayaan ya, takjub sama anak itu. Dia diberi buku, kemudian mungkin dikasih rekomendasi untuk belajar ke Amerika ketika itu. Nah, dia bilang sejarah dunia itu di bawah kendali Islam 1000 tahun. Nah, kenapa dia bilang begitu? Dia sebenarnya satu dari 32 orang tim di Amerika yang sedang ditugaskan untuk menulis sejarah dunia. Jadi sejarah dunia itu mau ditulis secara kompleks nih, semua peristiwa sejarah dunia. Ada banyak bab. Tetapi ada dua muslim, salah satunya Tamim Ansari di dalam tim itu bertanya, kenapa bisa ada banyak bab yang kita tulis mengenai sejarah dini dunia kita ini, mungkin sekitar 3000 tahun terakhir, tetapi yang di capture dari dunia Islam, dia hanya masuk di era pertengahan, satu chapter dari sekian bab gitu. Nah, Tamim Ansari berargumen begitu. Dia bilang, kok bisa 3000 tahun sejarah dunia kita tulis, tetapi kita mengabaikan 1000 tahun ketika dunia di bawah kendali Islam. Nah, karena ya begitulah, Eropa dan orang kulit putih yang dididik rasis sejak semula itu ketawa gitu. Terus di dalam forum itu dia bilang, oke lah, kita masukkanlah sejarah Islam satu bab dari sekitar 30 bab itu. Nah, akhirnya apa? Buku itu selesai, sejarah dunia itu. Tamim Ansari ikut menulis di chapter itu. Tetapi kemudian dia keluar dan menulis dari Puncak Baghdad. Dia mengcapture sejarah dunia dari kacamata Islam. Jadi peristiwa-peristiwanya apa, siapa memimpin apa gitu, peristiwa apa mengubah apa, dan seterusnya. Dan itu yang dituliskan di dalam buku yang ikut memicu saya menulis buku kecil ini.
Kemudian yang kedua, kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat kenyataan bahwa para saintis, orang-orang yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita, baik secara teoretik maupun secara praktik, karena tentu saja sains itu selain teori juga adalah praktik gitu. Kita tidak lagi menemukan nama-nama muslim di situ. Misalnya untuk kategori-kategori yang dikeluarkan oleh Nobel Prize gitu, kita tidak menemukan banyak orang muslim, kecuali mungkin ada ahli kimia dari Mesir dan satu ahli fisika dari Pakistan, namanya Abdul Salam. Sama ahli ekonomi tawa Bangladesh, Yunus. Ekonomi. Ekonomi Yunus. Kemudian ada perdamaian juga kan dari Sudan dan lain-lain. Tetapi semuanya didominasi oleh orang lain. Kebanyakan Kristen, sebagiannya Yahudi. Dunia Islam yang 1 miliar lebih penduduknya atau sekitar sepertiga dari penduduk dunia ini hanya menyumbang beberapa orang di dalam prestasi itu. Padahal dulu pernah ketika Eropa baru belajar menuliskan namanya, katanya kata sebuah sajak di Andalusia, ketika Andalusia itu diterangi oleh lampu-lampu di malam hari, oleh taman-taman kota, jalan-jalan yang rapi gitu, raja-raja di Eropa Kristen berkubang lumpur dan sedang belajar menuliskan namanya. Artinya apa, kawan-kawan sekalian? Apa yang kita anggap sekarang ini alamiah gitu, karena sains itu hampir alami, kita merasa datang dari Eropa, datang dari orang kulit putih gitu. Padahal tidak juga begitu gitu. Buku ini sebenarnya ingin menyampaikan itu, bahwa sejak di abad ke-7, abad ke-8 sebenarnya para saintis muslim sudah menyumbangkan banyak hal bagi dunia yang sekarang ini kita nikmati gitu. Misalnya ketika orang Cina sejak abad kedua bikin kertas, kertas itu didominasi oleh Cina sendiri dan itu digunakan di Cina. Kertas dalam arti modern ya, dari kertas bambu. kayak begini, dari bambu atau dari Kayu. serat kayu gitu, itu dibikin di Cina. Nah, tetapi setelah Perang Talas tahun 751 di Asia Tengah, di antara Kazakhstan dan Uzbekistan itu, yang dimenangkan oleh Arab, para ilmuwan Cina itu ditawan, kemudian dunia Islam meminta untuk diajarkan membuat kertas, bubur kertas yang dipukul-pukul kemudian menjadi lembaran kertas, dikeringkan kemudian diisi tinta dengan tulisan gitu. Nah, sejak saat itu kertas diproduksi massal mulai dari Asia Tengah, di Baghdad, kemudian menyeberang ke Eropa, ke Jativa, lalu kemudian 4 atau 3 abad setelahnya diproduksi massal di Eropa gitu. Produksi massalnya secara manual di dunia Islam sudah 500 tahun sebelum itu. Nah, kawan-kawan sekalian, kita memperkenalkan kertas dalam arti yang bisa kita gunakan secara lebih mudah, bisa kita produksi secara lebih massal, dan karena itulah produksi dan reproduksi pengetahuan bisa menjangkau jauh lebih lebih jauh para pembaca gitu. Nah, sejak saat itu buku bisa diproduksi dengan sangat cepat. Konon kabarnya di abad-abad itu, di abad ke-8, 9 di Iran, mungkin Kak Ju bisa cerita lebih jauh dan lebih dalam soal itu. Sardar ini yang cerita bahwa di Baghdad dan di sekitar Iran itu ada banyak sekali warung-warung kopi yang dulu ya semacam kafe lah ya, yang ada isinya buku-buku di abad ke-8, 9 itu. Bahkan ada banyak toko buku ketika itu, dan yang hebatnya karena revolusi keinginan orang untuk mempelajari sains dan ilmu pengetahuan, sehingga menciptakan pekerja baru. Mungkin kira-kira sama dengan kita ini sekarang, ketika krisis pekerjaan,
ada temuan-temuan digital, ada orang bisa bikin aplikasi. Akhirnya ada orang bikin aplikasi ojek online, dan itu menjadi ceruk sekarang, pekerjaan baru. Dulu kita tidak bisa bayangkan, saya pakai handphone, tiba-tiba datang sendiri ojek dari handphone saya telepon gitu. Datang ke saya, menjemput, mengantar saya gitu. Itu ojek online, dan sekarang ini banyak sekali pekerjanya. Dulu, karena temuan Islam, karena girahnya untuk menulis, mencatat, menerbitkan buku, mendistribusikan, ada pekerja baru namanya warokin, pencatat gitu. Dulu belum ada mesin fotokopi. Yang bekerja itu adalah penulisnya, menuliskan, kemudian datang ke sudut-sudut kota, kira-kira di Baghdad atau di Isfahan, minta izin, tolong catatkan saya 10 eksemplar gitu. Kira-kira mungkin Ibnu Sina dulu begitu. Sampai kita mungkin Asifa bisa sampai beberapa jilid ke kita sekarang. Nah, itu gambaran-gambaran awal gitu. Bagaimana dunia Islam tumbuh dengan girah sains gitu. Ketika Eropa masih baru belajar gitu. Nah, selanjutnya kawan-kawan, yang ketiga, saya ingin sampaikan bahwa di buku ini saya juga menuliskan sesuatu yang sebenarnya ditulis ulang oleh sejarawan-sejarawan, bahwa Islam berkontribusi untuk mentransformasi sains dan ilmu pengetahuan dari peradaban lama di Yunani, kemudian di Syria dan lain-lain ke dalam dunia kita sekarang. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dikritisi, dibikin critical review-nya, dibikin bandingannya, ditulis hal baru dan seterusnya, teori-teori baru. Lalu kemudian sampai kepada kita. Ada Al-Kindi, ada Ibnu Sina, ada yang lain-lain gitu, menulis itu, lalu sampai kepada kita teori-teorinya Aristoteles, Plato, Socrates, Galen, dan lain-lain gitu. Nah, peristiwanya sebenarnya adalah yang biasanya itu dikaitkan dengan kebangkitan Islam di Andalusia yang sekarang ini Spanyol. Itu ketika Bani Umayyah menguasai Andalusia, lalu kemudian membentuk kesultanan, kekhalifahan baru yang berbeda dari Abbasiyah di Baghdad, dan sedang bersaing sebagai kira-kira dua matahari kembar di dunia Islam. Satu pusatnya di Baghdad, satu pusatnya di Andalusia. Nah, Umayyah membangun perpustakaan, bangun peradaban di sana. Lalu kemudian yang paling sulit untuk disangkal adalah peristiwa-peristiwa di Toledo ketika orang-orang menerjemahkan Gerard dari Cremon dan seterusnya, menerjemahkan secara massal naskah-naskah sains Islam berbahasa Arab ke dalam bahasa Latin. Itulah yang kemudian mentransformasi Eropa. Mungkin Thomas Aquinas, Hobbes, dan seterusnya, itu membaca atau paling tidak membaca catatan kaki dari apa yang sudah disarah oleh dunia Islam di Andalusia ketika itu. Sampai tahun 1492 ketika Granada direbut dan rezim Islam di sana berhenti gitu. Mereka diusir, sebagian besarnya mengikuti pelayaran awal Spanyol ke Amerika Latin. Nah, teman-teman sekalian, ke Amerika ya, dan Amerika Latin. Nah, itu kawan-kawan, kita mentransformasi Eropa. Kita membentuk cara mereka berpikir. Jadi sastra kita menyeberang ke Inggris, menyeberang ke Eropa, menyebar. Kemudian teori-teori kita, logika kita dari Aristoteles pindah ke Ibnu Sina, Al-Farabi, pindah ke seberang kembali ke Eropa gitu. Nah, ini sebenarnya sudah sering diulang-ulang. Kalau kita belajar sejarah kebudayaan Islam, ini sering sekali kita tulis.
Ini sering sekali kita ulang-ulang bahwa kita berfungsi untuk mentransformasi ini gitu. Tetapi kita mendapati diri kita sekarang ini sebagai paria di dalam kebudayaan global, sebagai orang di dasar klasifikasi sosial yang tidak bisa ngapa-ngapain, mau meneliti nggak tahu. Untung ada Kakanda Sabara, peneliti paling produktif tahun ini. Kita banyak peristiwa-peristiwa yang kita peringati sekarang sebagai kita merasa bahwa itu capaian sains dari Eropa. Sebenarnya kita memperingati peristiwa-peristiwa ketika kebudayaan Islam itu menjadi maju gitu. Misalnya, ketika kita memperingati Hari Buku Dunia, kita memperingati sebenarnya apa yang ditulis oleh Miguel de Cervantes, Don Quixote de la Mancha, satu karya sastra kanon Eropa yang kemudian dianggap sebagai model roman modern Eropa gitu. Itu dicatat dari seorang sejarawan Muslim yang mencatat peristiwa pembakaran buku di Eropa oleh orang Kristen pasca dia menumpas orang-orang Muslim di Eropa gitu. Itu ditulis gitu. Yang kita tidak tahu bahwa sejarah buku ini yang kita peringati kan Selamat Hari Buku Dunia. Yang kita nggak tahu, yang kita peringati adalah capaian umat Islam menulis sejarah orang Eropa sendiri yang kemudian ditransformasi menjadi novel oleh Cervantes, lalu kemudian menyebar ke baca Eropa dan kita peringati sebagai Hari Buku Dunia. Yang kita kita pakai sekarang di dalam ilmu optik misalnya, kita pakai teori-teori dari orang Islam ketika dia mempelajari teori-teori optik pertama kali gitu dan dikembangkan di Eropa kemudian gitu. Ahli-ahli kedokteran, bahkan praktik kedokteran sekarang, orang datang ke rumah sakit gitu, dirawat, ditulis, dicatat, ada perawat, ada dokter koas gitu, datang mencatat gejalanya apa dan seterusnya. Itu sudah dilakukan oleh Universitas Jundisapur di Persia sana, yang kemudian menjadi universitas pertama di dunia Islam gitu. Tempatnya orang-orang Muslim, ilmuwan-ilmuwan, para dokter pertama bekerja. Itu baru pindah ke Eropa 1-2 abad setelahnya melalui Andalusia. Nah, apa yang saya mau katakan di sini dan belum terbit di sini sebenarnya adalah saya menulis satu artikel ketika pulang dari kunjungan saya di Asia Tengah kemarin. Judulnya adalah mempertanyakan kembali kemunduran dunia Islam. Nah, tadi ada yang disebutkan era kegelapan, ada era pencerahan gitu. Kalau kita menyebut dalam era kegelapan itu adalah era ketika orang sedang mundur gitu. Kalau orang Eropa mengukur kira-kira abad ke-2 Masehi sampai kira-kira abad ke-10, 11 Masehi dan setelahnya itu kita sebut sebagai atau abad ke-14, 15 gitu. 16-nya kita sebut sebagai Renaissance. Nah, tetapi itu di sana. Di dunia Islam sendiri, di abad itu, prestasi-prestasi sains tumbuh terus gitu. Kita sudah punya ahli robotika namanya Al-Jazari. Kita sudah punya ahli optik. Kita sudah punya astronom. Kita sudah punya ahli geografi yang pertama kali menggambar peta hidup secara global gitu. Benua apa, orang apa di sana, apa kebudayaannya, itu ditulis dalam The Book of Roger, seorang ilmuwan Muslim yang menulis untuk Raja Roger di Sisilia gitu. Nah, itu di abad ke-11, kawan-kawan sekalian. Nah, itu ketika dunia Kristen masih tenggelam di dalam lumpur. London dulu hanya diisi kira-kira 6.000 orang. Itu ketika perpustakaan di Andalusia yang paling maju ya,
itu sudah 600.000 isinya. Sementara gereja-gereja di Eropa, kira-kira menurut pengakuan seorang gerejawan datang ke Andalusia ketika itu, hanya berisi 400 buku paling banyak, paling maju tuh di Eropa. Itu anunya, gereja-gereja paling maju lah, ada perpustakaannya, ada bukunya 400. Di Andalusia sudah 600.000 eksemplar bukunya gitu. Itu beda sama di Baghdad. Di Baghdad 1 juta lebih. Dan Baghdad itu kota paling pertama yang sampai penduduknya 1 juta orang. Itu ketika dunia lain, tempat-tempat di Eropa, nggak usah di Amerika. Amerika kita anggap kira-kira sebagai benua yang kita temukan belakangan. Meskipun itu cara Eropa bercerita ya, karena ya tentu saja native Amerika juga hidup lebih lama daripada itu. Tetapi karena sejarah ditulis oleh orang Eropa, dia merasa oh itu dunia ditemukan belakangan gitu. Padahal tanpa mereka temukan juga dunia itu ada. Mereka hidup dengan caranya mereka masing-masing. Sayangnya di abad ke-16, abad ke-15, 16, 17 mereka hancur. Karena perang, karena penjajahan Eropa, karena wabah dan seterusnya yang dibawa oleh Eropa. Nah, kawan-kawan sekalian, apa yang saya kembali tadi mengenai apa yang kita sebut kegelapan, apa yang kita sebut pencerahan, itu bolak-balik gitu. Misalnya di dunia Islam, kita merasa setelah penyerangan Baghdad di abad ke-12, setelah itu kita sebut itu adalah era kegelapan. Terus mundur sampai sekarang. Tetapi saya ingin pertanyakan klaim itu kepada para sejarawan, dan karena itu saya mengajak dialog para sejarawan dengan tulisan itu. Bagaimana bisa kita menyebut ini sebagai kemunduran sains Islam, sementara di tahun-tahun itulah prestasi-prestasi sains, practical science itu kita terapkan semua dengan sangat akurat. Di abad ke-16 misalnya kita membuat Mughal membuat Taj Mahal. Menurut kabar nih, itu adalah bangunan paling simetris di dunia. Coba Anda bayangkan di abad ke-16 orang membuat bangunan sangat simetris macam itu, kalau tidak dengan sains, mungkinkah hanya dengan doa-doa? Pakai sains. Seorang arsitek dari Persia. Lalu kemudian mungkinkah orang membuat menara-menara menjulang 70-80 meter tanpa perekat, tanpa struktur beton seperti sekarang ini? Kalau tidak tanpa sains, dengan apa? Masjid-masjid besar dengan kubah menggantung tanpa beton lama, beton bertulang seperti sekarang, bagaimana caranya bisa tanpa sains? Itu dihitung dengan cermat. Bisa bertahan apa enggak nih dari getaran? Jatuh apa enggak nih karena beban dirinya dan beban tambahan yang ditimbulkan karena gerakan? Itu semua dari sains, dan ini kita sebut kemunduran sains Islam. Ketika Baghdad hancur, ilmu berpindah ke Asia Tengah. Di Azerbaijan pindah observatorium itu ke sana. Lalu 100 tahun kemudian menyeberang Laut Kaspia menuju ke Asia Tengah yang lain, namanya Samarkand di Uzbekistan sekarang. Ada banyak di sana observatorium, termasuk yang sekarang ini masih kita bisa saksikan potongannya meskipun tidak utuh di Samarkand. Itu didirikan oleh Ulugh Beg, seorang pangeran yang kemudian menjadi raja. Nah, Ulugh Beg itu di dalam Urania, tempatnya para astronom Eropa paling maju, ada poster di mana yang ada di dalam poster itu dianggap sebagai raksasa dari seluruh astronom paling masyhur dunia. Salah satu di antara orang yang duduk di situ adalah dia, Ulugh Beg. Dia adalah seorang pencatat posisi bintang paling banyak di dunia ketika itu.
apa yang disampaikan oleh mereka, oleh para peneliti dunia Islam di Asia Tengah dan di Baghdad, itu kemudian menjadi catatan kaki bagi revolusi sains 100 tahun setelahnya di Eropa. Oleh Kopernikus yang disebut oleh John Freely, berdiri di atas pundak raksasa. Apa yang dimaksud itu? Dia berdiri di atas ilmuwan-ilmuwan Islam yang menemukan hampir seluruh klaim-klaim yang disebutkan oleh Kopernikus gitu. Hanya satu yang sebenarnya tidak ditemukan oleh Islam atau tidak diyakini oleh ilmuwan Islam ketika itu, bahwa bumi porosnya ke matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Jadi berpindah dari orientasi heliosentris, kosmosentris ke heliosentris. Itu yang dilakukan Eropa ketika itu. Sementara kalau perhitungan fisika, astronomi, itu lebih akurat ilmuwan-ilmuwan Islam dulu. Nanti bisa lihat artikel saya, nanti bisa saya share soal ini. Dia misalnya ya, Taqiyuddin, astronom dunia Islam, menghitung jarak Venus ke Mars itu hanya selisih 2 derajat dengan perhitungan modern. Sementara Kopernikus yang disebut masyhur sebagai pakar yang menggerakkan revolusi sains di Eropa, itu berselisih 16 poin bujur, jauh. Sementara Taqiyuddin selisih 2 derajat saja. Artinya apa, kawan-kawan? Dunia Islam itu lebih akurat, sehingga itulah mungkin ketika itu Teskiri namanya, seorang konsultan atau penasehat di istana Utsmani bilang, orang Eropa itu banyak sombongnya gitu. Ketika dia diceritakan bahwa ada orang Eropa melakukan revolusi sains, menulis cerita-cerita begini dan seterusnya, dia bilang itu orang Eropa banyak sombongnya gitu. Tidak sepenuhnya keliru, karena dia masih berada di dalam suatu dunia kebudayaan yang begitu dominan mengisi sejarah global ketika itu. Nah, mungkin begitu dari saya sebagai pengantar saja, kawan-kawan, karena ini berisi 10-11 artikel, dan hebatnya saya bersyukur sekali buku ini diisi pengantar oleh kawan baik guru saya namanya Mas Eko Prasetyo, dan diisi catatan menarik di akhir namanya epilog oleh kakanda saya Dr. Sabara Nuruddin, yang insya Allah akan memberikan bobot lebih kepada diskusi kita malam hari ini gitu. Saya belajar pada beliau. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cukup menarik apa yang disampaikan oleh Kak Reda, mengulas buku yang telah ditulis oleh beliau, Nyala Api Islam. Tentunya dari apa yang disampaikan oleh Kak Reda tadi itu mengajak kita untuk kembali melihat bagaimana khasanah ilmu pengetahuan Islam, terkhusus sains Islam, itu sebenarnya adalah transformasi dari Yunani kuno ke khasanah ilmu pengetahuan Islam, kemudian bertransformasi ke bumi Eropa. Ini tentunya menjadi api atau semangat untuk kita untuk membakar kembali kejayaan Islam itu dalam bidang ilmu pengetahuan. Tadi telah dijelaskan oleh Kak Rida bahwa sebenarnya hari ini sains Islam, teknologi-teknologi, penemu-penemu itu banyak didominasi oleh orang-orang yang bukan Islam. Saya teringat dengan sebuah ungkapan Eko Laksono dalam bukunya Imperium 3 yang mengatakan bahwa
sebenarnya yang menjadi persoalan dalam ilmu pengetahuan adalah kita di Indonesia memiliki pengetahuan hanya mempercakapkan atau memperdebatkan pada wilayah teoritis, sedangkan orang-orang di Eropa, orang-orang di Barat itu sudah sampai pada wilayah-wilayah praktis, penemuan-penemuan dalam teknologi dan sebagainya. Ya mungkin teman-teman sekalian, mari kita mempersiapkan apa yang ingin kita tanyakan kepada pemantik Kak Rida. Mari kita menggunakan waktu dan memanfaatkan kesempatan ini karena beliau hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Kak Sabara untuk menyampaikan terkait buku Nyala Api Islam. Ini sangat menarik ketika beliau akan mengulas terkait buku Nyala Api Islam ini karena beliau adalah penulis epilog dari buku ini sendiri. Kepada beliau saya persilakan. Tes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang saya hormati guru kita semua, Syekh Al-Mudir, Syekh Al-Akbar, Al-Ustadz Mullah Haji Juliadi Solong rahimahumullah. Ada pantun untuk beliau. Di tepi laut Bang Ragen mandi, ditemani nona berbikini. Kalau bukan karena Ustadz Juliadi, tak kumpul kita di sini. Yang saya hormati pula kolega saya, yang di samping. Beliau untuk tahun NIM 2 tahun di bawah saya, tapi untuk produktivitas 2 grade di atas saya gitu ya. Ada juga pantun untuk beliau. Bang Ragen pergi ke Samarinda, membawa lahi adik nona. Penampilan Bang Rida bikin kita terpesona. Oke. Costa jadi sampihan saja. Cukup. Nggak usah pantun khusus buat dia. Setiap pantun ada namanya dia nanti. Oke, teman-teman sekalian. Jadi nyala api Islam, apanya yang menyala sebenarnya? Apinya ya kan? Api sebagai sumber cahaya gitu. Nah, pernah ada suatu konferensi di tahun 70-an akhir. Konferensi itu menghadirkan para cendekiawan muslim. Salah satu poin yang menjadi pembahasan pada konferensi itu adalah kenapa dunia Islam hari ini berada di pinggiran peradaban. Kenapa umat Islam menjadi penonton bukan pemain. Padahal dulu kalau kita mau buka romantisme sejarah, kita ini jadi sentral. Sekarang kok kita periferal. Dulu kita pelaku, sekarang kok kita jadi penonton saja di pinggir lapangan. Ya, sekian jawaban diajukan. Ada yang bilang ya karena kita pernah dijajah, karena kehilapan Islam telah hilang gitu. Tapi ada satu jawaban yang menarik yang disampaikan oleh, pada saat itu beliau masih muda, filosof Islam asal Malaysia, Osman Bakar namanya. Osman Bakar bilang begini, apa yang membuat dunia Islam dulu maju dan apa yang membuat dunia Islam sekarang tertinggal? Kenapa dunia Islam sekarang tertinggal? Karena umat Islam cenderung menjauhi filsafat, membelakangi filsafat. Jika dulu peradaban Islam gilang gemilang karena filsafat menjadi tradisi yang hidup, setidaknya di kalangan cendekiawan muslim. Bahwa imperium menjadi satu faktor kemajuan, iya. Tapi imperium pula yang bisa menjadi satu faktor kematian dari pengetahuan. Louis Kathrop pernah bilang ya, mengkritik rezim otoriter, dia bilang begini, kebebasan berpikir itu adalah momok yang paling ditakuti oleh para setiap tiran. Jadi imperium bisa menjadi faktor variabel yang memicu bangkitnya dunia pengetahuan jika imperium itu punya
ya sokongan yang kuat terhadap tradisi kebebasan berpikir, tradisi keilmuan. Tapi sebaliknya juga, kalau imperium itu mematikan kritisisme masyarakatnya, mematikan intelektualisme para cendekiawannya, ya selesai juga kan. Ya kalau dulu misalnya sama mahasiswa lah, kalau dosennya yang support demo kok, masuk kok diam-diam, dengan semangat mahasiswa akan demo. Tapi kalau sekarang dekannya, rektornya yang melarang demo, ya kan, untung kaprodinya tidak. Ya. Iya, harus izin segala gitu kan. Iya, biar sekritis apapun lakinya takut-takut juga gitu loh. Jadi saya sepakat dengan Osman Bakar itu bahwa yang menyuluh nyala api peradaban Islam adalah filsafat atau tradisi berpikir yang menjadi living tradition dalam kalangan intelektual Muslim. Tadi banyak disinggung soal sains Islam. Ini perlu dikelirkan, sains Islam atau sains di dunia Islam. Beda loh diksi itu. Sama misalnya banyak orang mengkritik, nggak ada filsafat Islam, yang ada filsafat Muslim atau filsafat di dunia Islam. Ya, ini panjang perdebat. Sebenarnya agak panjang diskusinya nantinya. Yang menarik itu Mulyadi Kartanegara mengulasnya di bagian awal buku Gerbang Kearifan. Buku ini terbit 2006 kalau nggak salah. Silakan cari kalau masih ada gitu. Situ Mulyadi Kartanegara menjelaskan bahwa filsafat Islam itu ada. Nah, kalau sekedar misalnya sains yang kita lihat adalah temuan-temuan, ya, tinggalan-tinggalan, kemegahan-kemegahan. Apa bedanya sih sains Islam dan sains Barat? Apa sih bedanya? Pertanyaannya. Apa yang membedakan hanya karena pelakunya, pembuatnya, yang satu orang Islam, yang satu non-Islam dari Barat? Kalau gitu secara substantif, diferensianya cuma manusia, bukan paradigma, gitu loh. Kalau memang sains Islam itu ada, apa sih yang menjadi akar paradigmatik sains Islam? Nah, tentunya kita mengurai epistemologi, belajar sama Ustadz Juliadi, sama Kak Acim, sama Kak Ahmad Sadra, ini jago-jago semua. Ya, untuk wacana ini sudah agak jarang saya geluti karena lebih banyak sering bergelut pada dunia riset kebudayaan ya. Jadi untuk wacana-wacana yang abstrak metafisika saya harus ngaji kembali kepada Ustadz Erwin Lesti, Ustadz Juliadi ya. Tapi seingat saya misalnya bahwa apa yang menjadi basis, apa sih yang menjadi diferensi? Kalau sains Islam itu ada, pertanyaannya paradigmanya, epistemologinya gitu loh. Kalau Anda belajar epistemologi Islam, Anda akan menemukan 3 nalar ya. Bayani, Burhani, Irfani. Ya. Abed Al-Jabiri banyak menulis tentang ini. Bayani itu nalar teks yang kemudian mengembangkan ilmu hadis, ilmu tafsir, bahasa, fikih gitu ya. Jadi punya standarisasi punya acuan kebenaran. Bahwa teks itu menjadi otoritas kebenaran. Misalnya ketika Anda bertanya hukum Islam, ya jawabannya adalah ya teks bilang begini gitu. Rujukan kebenarannya teks gitu. Lalu ada nalar burhani, rasional, yang punya 2 model ya. Deduksi dan induksi. Ya, silogisme dan istiqra. Ya, induksi dikembangkan menjadi eksperimen tajribi, melahirkan temuan-temuan sains. Tapi kalau mau dilacak akarnya sebenarnya ya, kita belajar misalnya, kenapa misalnya kalau kita belajar filsafat itu kayak membosankan? Ilmu dibagi, ada ilmu husuli, ada ilmu huduri. Ilmu husuli dibagi, ilmu huduri dibagi, bumet dibagi lagi gitu ya. Ya, itulah sebenarnya paradigmanya gitu. Itulah sebenarnya. Itu sama begini pertanyaannya gini. Dulu kan logikanya Aristoteles itu ada universal zat, universal sifat. Ya kan? Lima usul hamzah, lima universal. Oleh Al-Farabi kemudian 5 universal ini dikategorisasikan menjadi universal zat dan universal sifat. Ada satu pertanyaan. Ini kalau kita agak kurang apa ya? Ini sebenarnya kelihatan sepele misalnya. Hitamnya reagen itu diferensi atau aksidensia? Hitamnya orang negro itu diferensi atau aksidensia? Hitamnya reagen. Diferensi atau aksidensia? Tahu sudah tidak asing dengan istilah ini ya. Diferensi itu apa? Pembeda. Aksidensia
Sifat khusus ya. Ya. Nah, kalau hitamnya Ragen adalah sifat differentia, kalau Ragen operasi pigmen kayak Michael Jackson, jadi putih kulitnya, apakah dia tidak negro lagi? Apakah dia menjadi Kaukasoid atau Mongoloid? Nah, kan seperti ini. Jadi kita ini penting loh belajar logika di sini loh. Jangan sampai hal yang kita anggap diferensia sebenarnya bukan. Sebenarnya hanyalah aksidensia saja. Ada yang lebih ultimo lagi. Ya kan salah satu definisi filsafat itu adalah any ultimate question, kumpulan pertanyaan ultim. Susah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini apa itu ultim. Ultim itu bisa berarti dasar, bisa berarti akhir. Dari kata ultim ini ultimatum, ultimo, ya. Jadi banyak orang salah gitu kan. Hal yang sebenarnya aksidensia dianggap diferensia. Manusia adalah makhluk yang berbudaya, manusia adalah makhluk politik, bla bla bla. Itu aksidensia semua. Diferensianya manusia adalah makhluk yang rasional. Al-hayawanu natik. Jadi filsafat mengajarkan kita pada membedah sesuatu sampai ke hadiksnya, ke akarnya. Nah, kita penting belajar filsafat. Saya selalu ulang-ulang ke adik-adik, apapun disiplin ilmu Anda, apapun bidang Anda, 3 hal yang Anda harus tekuni, belajari meskipun tidak mesti jadi expert. Filsafat, sejarah, dan sastra. Filsafat mengkonstruksi paradigma kita, membentuk konstruksi berpikir kita. Sejarah memperkaya wawasan kita. Sehingga kita tahu hari ini apa yang terjadi karena kita punya wawasan yang holistik tentang masa lalu. Yang ketiga sastra, untuk supaya cita rasa kemanusiaan kita terasah. Ya, Abang Ragen menari kobra, gerakannya luar biasa. Belajarlah filsafat, sejarah, dan sastra, mencerahkan rasio, menghaluskan rasa. Oke. Jadi api Islam itu, jadi kenapa bisa muncul peradaban Islam? Karena ini loh. Ya basic, misalnya bahasa Arab itu kan nilai sastranya sangat luar biasa ya. Kemudian ketekunan mempelajari, membongkar arsip-arsip sejarah, manuskrip sejarah yang 1000 tahun sebelum Islam. Sokrates itu wafat 399 Masehi. Aristoteles 284 Masehi. Pitagoras tahun 300-an sebelum Masehi. Kurang lebih 1000 tahun lah sebelum Nabi Muhammad SAW. Dibongkar arsipnya, diterjemahkan, ya, disarah, dikembangkan, melahirkan ide-ide yang genuine, ide-ide yang original. Ya. Ini sehingga lahir apa? Temuan-temuan yang luar biasa. Apalagi yang kemudian menjadi penciri sains Islam? Ya karena Islam adalah agama, ya komitmen terhadap agama. Ajaran Islam memantik kita sebenarnya untuk memantik kita untuk membangkitkan matematika. Ya matematika kan sebagai induk sains gitu loh. Nggak ada sains tanpa matematika. Menghitung kemana kita menghadap ketika sholat gitu kan. Menghitung waris, menentukan awal bulan Hijriyah, itu kan semua membutuhkan matematika gitu. Bahkan dalam ajaran aspek yang paling ortodoksi dalam Islam sekalipun, kita bicara fikih misalnya, itu meniscayakan pengetahuan tentang filsafat dan sains. Makanya aneh bin ajaib ketika ada sekelompok golongan, yang jelas nggak ada di sini, yang pasti bukan muridnya Ustadz Juliadi, yang mengatakan berfilsafat itu sesat, haram, zindik, bid'ah, ya nauzubillah min zalik. Orang-orang seperti itulah yang membuat dunia Islam semakin terpinggirkan, semakin termarginalkan gitu. Karena penuh dengan fallacy. Nah, sedikit saya singgung tentang buku ini. Ini buku hasil piknik intelektualnya Ridho dibekali oleh dianugerahi oleh Allah kemampuan intelektual dan kebebasan finansial. Ya.
sehingga bisa piknik sampai ke Asia Kecil di Turki, Asia Tengah di tempatnya gadis-gadis cantik, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan ya. Bagaimana pengalaman di sana? Kayaknya Turkmenistan yang tidak sempat masuk ya, karena agak tertutup gitu. Nah. Jadi kalau Anda ingin, ada 3 hal kalau ingin terhindar dari radikalisme dalam pengertian bukan filsafat ya, radikalisme dalam pengertian yang stereotype. Banyak baca, banyak gaul, banyak piknik. Ridho sudah lengkap. Bacaannya luar biasa, pergaulannya luar biasa, jalan-jalannya kemana-mana. Ya kan gitu. Jadi bayangkan aja kalau ini 3 hal ini gitu loh. Baca itu bukan hanya sekedar berapa buku yang Anda baca, tapi spektrum bacaan. Biar 1000 buku, tapi kalau penerbitnya itu aja gitu loh. Satu spektrum yang nggak ada gunanya. Spektrum yang penting, selain juga kuantitas buku. Ya. Bacalah sebanyak-banyaknya. Saya biasa, waktu saya masih ngajar, saya bisa bilang sama mahasiswa, coba, Anda 4 tahun kuliah, 48 bulan. 1 bulan cuma tamatkan 1 buku. Artinya sepanjang kuliah sampai sarjana cuma menamatkan tidak sampai 50 buku. Mau jadi pintar apa? 1 minggu 1 buku deh. Berarti 1 tahun 52 buku. Kali 4 tahun, 208 buku. Bagaimana mau pintar? Baca 100 halaman 1 hari. Paling tidak 1 buku itu 2-3 hari bisa tamat. Itu pun belum tentu jago. Kalau tidak bergaul. Kalau tidak piknik. Jadi di sini Ridho banyak bicara tentang Turki ya. Jadi Turki sebagai sebuah imperium yang pernah menguasai dunia Islam sampai ke Eropa bagian timur dan Eropa bagian tenggara. Jejak-jejaknya kita bisa temukan masih ada komunitas muslim di wilayah Eropa bagian timur sampai di Bulgaria. Apalagi Albania, Kosovo, Bosnia gitu ya. Itu jejak-jejak dari Turki. Ada jembatan di Bosnia itu yang sampai sekarang masih kuat. Itu dibangun di masanya Turki Utsmani. Tapi ingat, sejarah itu bukan sekedar romantika. Tapi kita harus menangkap zeitgeist dari sejarah. Roh dari sejarah. Seperti apa belajar sama Ustadz Erwin lah. Bagaimana itu filsafat Hegel tentang roh dalam sejarah itu. Itu zeitgeistnya itu apa sih sebenarnya? Zeitgeist jiwa zaman dari sejarah itu apa? Kenapa sains bisa berkembang? Kenapa dunia Islam bisa berkembang? Punya perhatian